Warahmatullahi wabarakatuh. Syedralun kembali lagi dalam program Semi Podcast hari ini edisi Kamis 23 September 2021 bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Sami Indonesia. Nah, Syedralun, tema yang kita angkat hari ini adalah terkait dengan membangun soliditas untuk investasi di Aceh. Dan tentu saja sudah hadir bersama saya yaitu dua orang narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Aceh atau DPM PTSP Aceh, Martunis ST Dia. Assalamualaikum Pak Martunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Seram ya. Terima kasih sudah hadir. Nah, Syedralun, narasumber kita yang kedua yaitu Sekjen Panglima Laut Aceh yaitu Pak Miftah Cut Ade. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak sore ini? Alhamdulillah, syukurillah. Sehat Pak ya? Salatan salaman Rasulillah. Ya, terima kasih Pak sudah berhadir di studio hari ini. Terima kasih. Nah, Syedralun, sama lebih kurang selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama kedua narasumber kita ini itu terkait dengan membangun soliditas untuk investasi di Aceh. Dan tentunya saja Syedralun, acara ini itu berlangsung secara live melalui radio Serambi FM dan juga Facebook samnews.com. Dan bagi Syedralun yang ingin bertanya ataupun juga bisa menyampaikan pesan melalui WhatsApp di nomor 0812 6996 255. Saya ulangi 0812 6996 255. Baik, saya ingin pertama ke Pak Martunis dulu nih Pak. Ya. Pak, mungkin Bapak bisa menggambarkan ataupun juga menjelaskan ya Pak ya terkait dengan investasi kita di Aceh nih Pak. Karena kan di mana kita ketahui juga beberapa waktu lalu ada beberapa yang investasi kita di Aceh, namun hanya karena ada beberapa hal akhirnya tidak melanjutkan. Dan pun juga ini ke depan juga kita akan ada investasi dari UEA Pak ya, Universitas Arab, yaitu yang akan di Pulau Banyak. Dan berbagai macam pertanyaan ataupun juga polemik yang terjadi di masyarakat ini terkait dengan investasi di Aceh. Mungkin Pak Martunis bisa menjelaskan atau menggambarkan bagaimana sih Pak investasi ataupun iklim investasi kita di Aceh ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Husna. Jadi saya kira kalau investasi di Aceh, kalau kita lihat perkembangannya, itu cukup mengembirakan ya. Sejak 2 tahun terakhir, pertumbuhannya positif dan juga pertumbuhannya cukup signifikan ya. Misalnya di tahun 2019 kita tumbuh hingga 300%. Jadi kita membukukan 5,8 triliun. Dan kenapa 300%? Karena memang di tahun 2018 kita hanya 1,2 triliun. Jadi ada low base effect di sana. Tapi ini berlanjut di tahun 2020, di mana kita juga tumbuh lagi sekitar 56%. Jadi dari 5,8 di 2019, tumbuh ke 9,1 triliun di 2020. Nah ini juga berlanjut lagi mudah-mudahan di tahun 2021, karena hingga semester 1 ini, itu kita sudah membukukan, Juni ya, kita sudah membukukan 6,4 triliun. Nah itu naik dari year on year satu semester tahun kemarin, naiknya sekitar 30%. Jadi kalau kita bandingkan dengan target RPJM untuk realisasi investasi di tahun ini, satu semester ini sudah 96%. Jadi artinya kita masih ada satu semester lain lagi, yang kalau memang kita merefleksikan kinerja 6 bulan itu 6 triliun, berarti di ini adalah 12 triliun. Tapi itu juga kita akan berusaha untuk memastikan perusahaan yang ada di sini terus dia bisa melakukan investasi. Jadi kita ada bidang khusus yang memang mendatangi perusahaan untuk untuk memastikan bahwa perusahaan itu melakukan investasi. Kita tanya apa masalahnya, kalau ada yang bisa kita selesaikan ya kita bantu untuk selesaikan. Artinya ini tumbuh ya Pak, tumbuh positif. Tumbuh positif ya. Investasi kita di Aceh. Betul. Tapi memang kalau ada beberapa kasus misalnya yang mereka mengurungkan niat dan sebagainya, ini saya kira kan banyak faktor ya. Bisa jadi itu keputusan dari perusahaan itu sendiri dengan berbagai macam hal. Misalnya semen Lawung kemarin ya, semen Indonesia berhenti di Lawung. Tapi itu memang salah satu faktornya adalah karena mereka sudah beli semen Andalas. Jadi sehingga uang yang sudah dianggarkan di Lawung itu sudah habis untuk semen Andalas. Apalagi nanti ada permasalahan eksternal, misalnya permintaannya ataupun sudah mereka katakan sudah oversupply dan sebagainya, sehingga
keputusan mereka meneruskan investasi itu saya kira sah-sah saja. Tapi yang jelas kita berusaha untuk jangan sampai mereka membatalkan investasi karena kesalahan kita. Tapi kalau memang itu adalah keputusan mereka karena memang ada keputusan strategik lainnya, ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya, bisa ngomong Pak ya. Kalau memang mereka mau mungkin kayak tadi Bapak bilang kan, yang semen tadi itu kan ada di semen andalan berbagai hal gitu Pak ya. Betul. Nah, tadi kan Bapak ini kan tumbuh ya Pak ya, tumbuh positif dari terkait dengan investasi di Aceh. Ini yang tumbuhnya ini dia lebih tepat di sektor apa ya Pak? Memang kalau kita lihat sekarang di Aceh itu dominannya sektor energi dan sektor konstruksi. Nah, di sini memang di satu sisi itu positif karena memang dengan adanya investasi di sektor energi itu ketahanan energi kita akan lebih baik. Ketika konstruksi misalnya jalan tol, berarti aksesibilitas konektivitas Aceh itu lebih baik. Penguatan di ketahanan energi, konektivitas yang lebih baik itu akan meningkatkan daya saing investasi kita. Jadi orang akan lebih, wah Aceh ini konektivitasnya bagus, listriknya aman. Itu akan menambahkan daya tarik dan daya saing kita. Nah, sekarang kita fokusnya adalah bagaimana menarik industri yang ada di sini, hilirisasi. Ini sesuai juga dengan kebijakan ekonomi Aceh kan yang mendorong hilirisasi. Jadi kita juga BPMBTSD akan menarik investasi yang ada di industri pengolahan. Karena itu ya kita berharap beberapa kawasan yang memang sudah dibangun untuk investasi di sektor industri seperti Mapulo, Kialadong, Cekarun itu ingin kita manfaatkan supaya ini menjadi tempat yang menarik bagi investasi. Betul. Dan tadi kan jalan tol juga itu termasuk satu investasi ya betul, Pak? Karena, yang itu juga bisa menjadi daya tarik mungkin investor karena jalannya juga bagus gitu. Bagus, betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Matunis. Nah, saya selanjutnya ingin bertanya juga ke Pak Miftah nih. Ini panggilnya Pak Miftah atau Cuk Adik biasanya nih Pak? Apa aja boleh. Bisa nama pertama dulu. Baik. Nah, Pak Miftah kan sebagai Panglima Laut Aceh ya Pak ya. Tentu ini kan berkaitan kita dengan perikanan ya Pak ya. Yang dimana kita tahu juga nih kalau perikanan ini merupakan salah sektor unggulan di Aceh Pak. Dan ya di samping juga memang luas perairan Aceh yang juga yang termasuk terbesar di Sumatera. Dan juga nilai-nilai ekonomi seperti tuna itu juga kan salah satu banyak juga yang diekspor ya Pak dari Aceh. Nah, saya ingin tahu nih Pak, Bapak sebagai pengurus di lembaga non pemerintah nih Pak di bidang kelautan dan juga perikanan, gimana sih Bapak menanggapi kondisi investasi sekarang di Aceh nih Pak? Nah, secara umum nih dan khususnya juga di bidang perikanan Pak. Silakan Pak Miftah. Terima kasih Mbak siapa namanya? Husna Pak. Mbak Husna. Melihat potensi perikanan kita kalau bicara tentang sektor perikanan itu timbul pertanyaan apa yang kita miliki. Itu pertanyaan pertama. Yang kita miliki jawabannya adalah potensi sumber dayanya. Itu yang pertama sekali. Sumber daya apa? Yang pertama sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya itu ada di laut, ada di darat. Itu kita bicara sekarang masalah lautnya. Bicara masalah laut, Aceh itu mempunyai garis pantai terpanjang nomor 4 di Indonesia. Mulai dari Aceh Tamiang berputar sampai ke Aceh Singkil. Dengan mempunyai 2 WTP daerah WTP ya, wilayah pengelolaan perikanan di Madu 1 dan Madu 2. Itu potensi besar sekali. Dan potensi perikanan kita itu berhadapan dengan dunia luar, dengan luar negeri. Nah, kita berhadapan dengan Sri Lanka, dengan India, dengan Thailand. Itu kan potensi yang luar biasa yang kita punyai. Nah, itu yang pertama sekali. Yang kedua dari sisi sumber daya manusianya. Artinya potensinya sekali terhadap sumber daya manusia di sektor perikanan. Kita punya sekolah umum pendidikan perikanan menengah yang ada di Ladong. Itu juga sebagai potensi. Kita punya politeknik sekarang sedang dibangun di Ladong juga. Dan punya fakultas perikanan di seluruh perguruan tinggi di Aceh yang negeri itu sudah punya fakultas perikanan. Itu kan potensi yang perlu kita sadari bahwa tapi kenyataannya potensi yang kita miliki itu tidak sejalan dengan hasil yang kita peroleh. Nah, itu yang jadi kendala. Kenapa? Ada kan timbul pertanyaan lagi. Kenapa? Karena kita tidak ada teknologi yang pertama dalam penangkapan ikan. Yang kedua, yang kita tidak punya pemasaran.
Kalau teknologi, bicara teknologi itu adalah teknologi tangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi pasca panen. Itu masalah freezer, masalah apa namanya, kastorit, itu masih minim di Aceh. Bisalah masalah alat tangkap, kita sebenarnya dengan potensi yang besar ini, nelayan kita sedikit dibandingkan dengan daerah tetangga kita seperti Sumatera Utara. Kita punya nelayan cuma 70.000, nelayan yang potensial cuma 58.000, 75.000 nelayan sampingan macam-macam. Sedangkan Sumatera Utara 185, tapi potensi mereka itu kecil sekali, laut mereka kecil, tapi mereka punya pendapatan di sektor perikanan itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka bisa go public atau terhadap investasi dari luar. Sekarang apa yang harus kita lakukan pada Aceh? Ya kan? Sekarang Aceh harus meningkatkan promosinya di sektor perikanan. Di samping sektor perikanan yang bisa dijadikan sebagai wisata, juga sebagai tempat untuk meningkatkan produksi sumber daya ikan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk daerah. Itu yang perlu kita lakukan. Itu yang kita dengar sekarang ini, Aceh ini tidak aman, ya kan, dari semua sisi. Aceh ini bandel, ya kan. Itu yang kita dengar informasi dari semua investor. Kenapa mereka tidak mau masuk? Itu yang mereka takutkan. Yang pertama, yang selanjutnya masalah regulasi, masalah apa namanya, legalisasi, masalah perundang-undangan, ya kan, masalah undang-undang kita sudah punya undang-undang perikanan, kanun namanya, kanun perikanan yang begitu bagus, yang bisa mengundang semua pihak. Tapi apa yang terjadi sehingga investor tidak ada juga di Aceh ini, tidak ada investor di sektor perikanan, minim sekali. Nah, itu yang kita lihat, itu yang jadi pertanyaan kita. Rupanya terjadi persaingan antara daerah tetangga kita dengan daerah kita. Itu yang menjadi sehingga Aceh memang seperti diciptakan tidak boleh ada investor, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang bisa menguasai Aceh. Itu yang saya lihat sekilas tentang keadaan kondisi perikanan kita. Sekarang yang kita inginkan harus maju, dan kita harus bekerja sama dengan semua sektor, dengan siapa saja, untuk memanggil semua investor ke Aceh. Tapi dalam batas mereka tetap menjaga kelestarian lingkungan dan adat istiadat yang berlaku di Aceh. Itu yang kita inginkan. Ya benar Pak. Jadi artinya Aceh ini memang punya potensi yang besar juga di bidang perikanan ya Pak ya. Cuman ya tadi kita bilang harus ada harus bekerja sama lah, begitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya kalau kita ingin bicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk masa depan Aceh, laut adalah masa depan Aceh, ya kan? Laut adalah masa depan Aceh. Masa depan Aceh ada di laut. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam laut ini dengan tetap menjaga kelestariannya untuk Aceh. Nah, Pak Matunis, ini mungkin Bapak bisa menanggapi terkait dengan Pak Miftah tadi ini kan, terkait dengan investor nih yang kurang di perikanan. Ini kalau Bapak melihat sendiri, seberapa besar nih potensi untuk investasi di perikanan kita Pak? Tentunya nanti kalau sudah ada investor kan kita harus menyiapkan apa yang kurang itu harus kita benahi kan Pak. Itu bagaimana nih Pak Bapak melihat sendiri? Ya, saya kira saya sepakat dengan Pak Miftah ya, Pak Kami Marut kita, bahwa salah satu potensi paling besar kita adalah laut ya kan? Memang kita punya garis pantai yang tinggi, dan juga Aceh ini dianggap sebagai salah satu penghasil tuna sirip kuning terbaik di dunia. Nah, tapi kita lihat memang industri di Aceh itu di sektor kelautan itu masih dangkal. Artinya paling ada industrinya adalah beku, tapi tidak ada ini. Nah, kita sebenarnya ingin investasi itu masuk di sektor kehutanan itu hulu hilir, dari penangkapannya, pembukuan, sampai bahkan tepung ikan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita sudah siapkan PPS Lampulo. Nah, saat ini memang kita melihat PPS Lampulo itu masih luasnya kan hampir 56 hektar, tapi belum penuh. Nah, kita bertanya-tanya dulu kenapa tidak penuh. Ini salah satunya adalah permasalahannya yang disampaikan oleh Pak Miftah juga, masalah regulasi. Tanah di Lampulo itu hanya bisa disewa 5 tahun. Ya, bagi investasi mungkin itu tidak begitu menguntungkan.
Nah, karena itu kita juga mencari cara bagaimana ini bisa sesuai dengan keinginan investasi. Nah, saat ini kita sedang membuat pergub baru yang membuat tanah di Lampulau itu bisa disewa sampai 30 tahun. Dan pergub ini sudah masuk ke sistem Perdanya Kemendagri. Mudah-mudahan ini tidak lama lagi akan kembali ke Aceh untuk disahkan oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan dengan bisa 30 tahun itu investor akan datang karena memang ikannya ada. Ikannya ada. Berarti ini yang sedang kita tunggu ya Pak ya? Apa tadi regulasinya itu dari 5 tahun dia bisa jadi 30 tahun. Betul. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak diskusi kita. Kita akan break dulu sebentar. Syedalun, tetap stay tune di Radio Sami FM dan juga di Facebook saminews.com. Baik, terima kasih banyak Syedalun. Anda masih menyaksikan kita di Radio Sami FM dan juga live Facebook saminews.com. Nah, Syedalun masih bersama dengan 2 orang narasumber kita, yaitu Kepala Dinas DPM PTSP yaitu Pak Martunis dan juga Sekjen Panglima Laut Aceh Pak Miftah Cut Ade, yang dimana kita hari ini membahas terkait dengan membangun soliditas untuk investasi di Aceh. Nah, Syedalun, tadi kita sebelum break sempat membahas terkait dengan regulasi yaitu di PPS Lampulau, yang dimana itu sebelumnya itu hanya ada 5 tahun kontraknya, tapi ini sedang dibahas nih di tingkat ini ya Pak, di tingkat DPR ya Pak ya? Sudah diajukan ke Kemendagri untuk diperiksa. Sudah diajukan ke tingkat Kemendagri untuk diperiksa, yang nantinya ini bisa menjadi 30 tahun. Dan tentunya apabila ini sudah disetujui sangat menarik untuk dilakukan investasi ya Pak ya? Betul. Nah Pak, mungkin bisa disampaikan juga nih Pak terkait sebenarnya sudah sejauh mana nih Pak prosesnya, dan kapan kita bisa mungkin segera mengaplikasikan itu nantinya Pak? Ini masuk proses terakhir, jadi setelah pembahasan di Biro Hukum selesai, jadi memang ada proses yang harus kita mendapatkan koreksi kalau ada, ataupun ke Kemendagri. Jadi begitu Kemendagri mengatakan oke, nanti itu akan terus dilemberdaerahkan, akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Jadi saya kira tidak mudah-mudahan tidak lama lagi. Bahkan hari ini ada tim kami, salah satu kabit kami yang ada di Jakarta sekarang untuk mengawal regulasi itu, Pak? Ya, pergub itu khususnya untuk pergub sewa lahan ya, yang bisa sampai 30 tahun ya. Pak, sebenarnya saya juga ingin tahu nih Pak, dasar tadi kan untuk artinya itu kan diperbaharui ya, pergub itu ya, kan sudah menjadi 30 tahun. Itu betul. Apakah karena memang selama ini banyak mungkin kita menerima masukan, betul, ataupun desakan mungkin betul, dari para investor ataupun dari Panglima Lautnya sendiri mungkin, betul, yang kan ini kayak ada yang salah nih, harus kita revisi gitu. Betul, seperti itu Pak? Itu memang dari hasil diskusi kita, FGD kita dengan beberapa pelaku usaha di sektor kelautan misalnya, yang kenapa mereka nggak masuk ke PPS Lampulau, padahal menurut pengelola itu banyak yang datang untuk bertanya, tapi ketika ditanya ini berapa lama, ya kita masih regulasi yang ada sekarang masih bisa kasih 5 tahun. Nah, itu yang membuat mereka menahan diri. Nah, karena itu kita mencari cara, ternyata ada celahnya. Hanya kita mencelah untuk mendefinisikan usaha-usaha apa saja yang bisa diberikan 30 tahun, salah satunya usaha perikanan. Nah, pergub ini tidak hanya untuk kelautan, jadi untuk semua aset pemerintah Aceh, lahannya bisa diberikan sewa sampai 30 tahun, asal dia masuk kriteria industri apa. Yang kita pilih memang industri-industri yang basisnya adalah pengolahan, ataupun menambah nilai tambah dari produk-produk pertanian, kehutanan, lautan, dan sebagainya. Itu salah satu tujuan kita untuk memberikan insentif agar ada investasi di hilirisasi, sehingga terjadi pertambahan nilai. Ekonomi kita tidak jumping, kan sekarang yang dikatakan ekonomi kita kan habis pertanian langsung ke jasa, industri pengolahannya kecil. Nah, sekarang tugas kita, investasi di dinas kita, bagaimana mengundang investor itu untuk meramaikan sektor industri pengolahan ini. Salah satunya dengan revisi regulasi. Salah satunya ya, untuk menderegulasi, membuat yang diminta oleh pengusaha investor itu bisa dilaksanakan. Saya kira tidak ada yang rugi, bahkan pemerintah diuntungkan dengan ada yang sewa jangka panjang. Pendapatan juga dapat, industri juga hadir,
orang juga akan dipekerjakan. Jadi saya kira itu sangat win-win solution saya kira. Iya, betul. Nah Pak, apakah selama ini juga banyak investor mungkin yang tertarik di bidang perikanan di Aceh, atau mungkin juga di bidang sektor lainnya Pak? Ya, saya kira investor dia kan pasti melihat untung ya. Jadi dia selalu ketika dia membandingkan masuk Aceh atau masuk Sumatera Utara, dia pasti melihat ini lebih murah di mana. Nah tentunya itu yang selalu kita sekarang sudah mulai meninggalkan mengkambing hitamkan tetangga. Jadi fokus kita bagaimana Aceh ini bisa lebih baik daripada tetangga, supaya investor bisa datang ke Aceh gitu. Nah inilah yang kami, dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ini harus ada kolaborasi semua pihak, harus ada soliditas semua pihak. Bahkan biaya-biaya politik juga bisa mempengaruhi. Karena investor ketika mereka mau lihat Aceh kan sekarang paling mudah kan lewat website, lewat pemberitaan. Nah kalau di pemberitaan itu berita berantem legislatif eksekutif, itu kan menunjukkan wah ini nggak stabil politiknya di Aceh. Jadi bisa-bisa nanti ataupun banyak kasus perampokan, itu juga akan mempengaruhi citra. Nah, saya kira memang ini perlu ada kolaborasi semua pihak lah. Bagaimana kita bisa membuat citra Aceh ini, termasuk di media massa, di medsos dan lain sebagainya, bisa lebih positif, sehingga ketika orang mencari ngetik Aceh, yang keluar tuh yang positif, bukan yang negatif, yang akhirnya membuat citra kita tidak Pak. Nah tadi juga sebelumnya Pak Miftah juga ada menyebutkan ini terkait dengan citra positif di Aceh ya Pak ya. Seperti tadi kan daerah Aceh jangan cuma dikenal sebagai bekas daerah konflik ya Pak ya. Betul. Itu juga kan bisa mempengaruhi para investor yang mau datang ke Aceh. Nah kalau misalnya Pak Miftah sendiri nih Pak, Anda sebagai Panglima Laut dan juga mewakili masyarakat nih Pak, bagaimana sih melihat kondisi masyarakat saat ini ya Pak ya, kalau misalnya Bapak sendiri itu dalam menghadapi investasi di Aceh nih Pak. Nah terutama tuh investor dari luar. Kalau Bapak melihat sendiri mungkin teman-teman ataupun mungkin kalau di warung kopi nih mendengar ini mau investasi datang luar, gimana sih Pak masyarakat menanggapi kalau Bapak melihat sendiri? Ya, terima kasih. Semua ada positif dan negatifnya. Itu kalau bicara warung kopi istilahnya. Ada positif, ada negatifnya. Yang mendukung secara positif itu banyak. Karena mereka bisa melihat bagaimana prospek Aceh dan apa yang akan dibutuhkan oleh Aceh saat ini dan saat yang akan datang. Itu pasti ada. Tapi mereka yang berpikiran negatif, itu tentunya mereka sedikit membaca dan sedikit melihat tentang kondisi masyarakat saat ini. Masyarakat ini butuh makan, butuh bekerja. Salah satunya apa? Meningkatkan investasi untuk Aceh. Investasi yang dari mana? Dari dalam negeri, terutama, dan dari luar negeri. Kita dari sektor perikanan bisa bekerjasama dengan pengusaha perikanan lokal di Jawa, di Pulau Jawa. Ya kan, di Pulau Sumatera ini juga ada. Itu bisa kita panggil mereka ke sini. Apalagi fishing ground mereka. Kita sebenarnya kita tidak mau ada investasi. Sementara hasil bumi kita, laut kita itu diambil oleh luar negeri, diambil oleh pihak orang yang ada di Pulau Jawa, orang yang ada di Sumatera ini selain Aceh. Itu yang mereka ambil setiap hari. Itu kalau Anda lihat berapa besar potensi Aceh, tapi orang Aceh sedikit yang menikmatinya. Kalau kita lihat semua kapal yang berkeliaran di atas 20 mil ke atas, di atas ratusan mil itu bukan kapal Aceh. Kapal Aceh hanya 1-2. Tapi paling banyak itu kapal dari Sumatera Utara dan kapal dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa datang sini 10 hari. Coba Anda bayangkan. Mereka menanam rumpon di sini, di perairan Aceh, ZEI sana. Sementara kita, kenapa tidak kita manfaatkan mereka itu agar bisa turun ke Aceh, menyimpan ikan yang sudah diambil di laut kita di Aceh, lalu mereka mengolah di Aceh dan diekspor dari Aceh ke luar negeri atau ke Pulau Jawa. Itu yang kita inginkan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan sekarang untuk memanggil mereka? Itu kan pertanyaan. Salah satunya lah trust, kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan pemerintah kepada kita, dan kita kepada pemerintah, kita kepada pihak kelembagaan, baik perbankan dan macam-macam semuanya, semua pihak. Itu harus ada, yang pertama sekali adalah
kepercayaan, itulah yang disebut dengan trust. Yang kedua adalah mempermudah mereka bisa berinvestasi di Aceh. Salah satunya adalah prasarana dan sarana yang ada di Aceh harus kita tingkatkan. Apa harus kita baca apa yang mereka inginkan. Nah, kalau ini yang mereka inginkan, kita buat ini. Dengan yang tidak mereka inginkan, kita buat. Jadi itu membazir saja kan. Jadi itu yang perlu kita. Ya Pak ya. Sesuai Iya. apa yang dibutuhkan di lapangan oleh investor itu sendiri ya Pak ya, kita sediakan. Sekarang coba Anda lihat di Aceh. Banyak sarana prasarana terutama perikanan saya melihat banyak yang mubazir. Anda bisa melihat di TPI kita ini tidak optimal pemanfaatan. Sebenarnya biaya yang dibangun itu kan besar sekali. Mulai dari sejak pasca tsunami dulu kan. Itu besar sekali. Apalagi ditambah lagi kendala yang sangat besar sekali sekarang sini adalah di semua lini itu adalah muara sungai untuk masuk mondar-mandir kapal nelayan dan kapal dagang itu tidak bisa masuk karena kuala atau muaranya dangkal. Itu penyebab yang riskan sekali sampai sekarang ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita dan oleh pihak lain. Itu termasuk kita juga kalau tidak bisa diselesaikan. Jadi sesuai dengan tema kita ini perlu soliditas ya Pak ya. Artinya semua lembaga bekerja sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan dasar di lapangan itu apa seperti itu ya Pak. Ya baik. Nah Pak Martunis, ini Pak tadi berbicara terkait dengan trust ya, kepercayaan. Betul. Tentu ini juga seperti kata Pak Miftah tadi kan, ini untuk bisa meyakinkan investor datang sini kan tentu kepercayaan dulu kita kasih. Kalau udah kepercayaan mereka dapatkan, tentu mereka apapun dikasih nih. Tentu mereka akan investasi. Ini seperti apa peran kita nih Pak di pemerintah untuk bisa memberi kepercayaan kepada investor, kemudian juga mungkin sarana prasarana untuk kemudahan apa saja yang kita berikan kepada mereka Pak? Ya, saya kira memang kalau kunci daripada trust itu kan kita melakukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan. Jadi termasuk juga dia dari layanan kita. Ketika kita misalnya di promosi kita mengatakan perizinan cepat, ya berarti harus kita sesuai dengan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi itu yang pertama. Kalau ada trust, saya kira siapapun akan simpati dan akan datang. Toh mereka datang ini kan bukan hanya trust, tapi mereka datang pasti untuk dengan motif ekonomi kan, investasi, motif ekonomi dan motif lainnya lah. Walaupun sekarang kan ada istilahnya impact investing, tidak hanya keuntungan ekonomi, mungkin ada keuntungan sosial dan lingkungan sebagainya. Tapi itu harus diperkuat dengan trust. Nah, mungkin trust itu tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga terhadap sistem lainnya ya, misalnya terhadap tenaga kerja kita. Banyak juga yang mengeluhkan bahwa tenaga kerja kita tidak seproduktif tenaga kerja lainnya. Nah, ini bagian dari trust. Nah, ini kita kan pemerintah boleh melatih, tapi etos kerja itu tidak serta-merta pemerintah bisa kontrol, tapi juga ada masyarakat. Saya ingin mengajak sebenarnya kita perlu menganggap investasi ini sebagai exit strateginya dana otsus. Kita tahu dana otsus itu kan hampir tahun 2023 kita akan berkurang pas setengahnya. 2027 kita akan kehilangan. Jadi investasi ini salah satunya exit strategi yang mungkin kalau investasi, dan pas saya yakin kalau memang investasi ini banyak datang di Aceh, mungkin dana otsus nggak begitu pengaruh bagi kita kalau dia berkurang, karena masyarakat dapat kerja ya, kemudian peningkatan juga baik. Dan itu Pak Gubernur juga mengatakan secara berkali-kali bahwa beliau menginginkan investasi itu sebagai legasinya beliau. Jadi makanya saya kira ini yang perlu terlepas dari pandangan perbedaan politik, tapi saya kira investasi ini harus jangan dipolitisir artinya. Jadi investasi memang harus satu hal yang harus kita kejar bersama apapun itu, karena memang yang mendapatkan syafaat manfaat itulah semua gitu, semua rakyat. Artinya rakyat dapat kerja, terjadi nilai tambah dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu strategisnya. Itu yang strategis yang bisa kita lakukan ya Pak ya, yang ke depannya.
Nah Pak, ini terkait tadi kan berbicara dengan investasi ini juga kan untuk kemaslahatan semuanya nih Pak ya, Betul. kemaslahatan semua masyarakat juga untuk supaya dampaknya juga bisa dirasakan oleh semuanya. Betul. Karena satu investasi ini bisa mengurangi Pengangguran, pengangguran dan juga kemiskinan. betul. Apalagi kita kan pengangguran masuk tinggi, Ya. kemiskinan masuk tinggi. Jadi investasi ini salah satu intervensi yang nggak perlu uang pemerintah sebenarnya, karena ya pemerintah ya investasi ya swasta, jadi nggak perlu ada APBA, nggak perlu ada APBK. Oke, baik Pak, nanti kita lanjut lagi. Nah, Syedalon, nanti kita akan kembali lagi dalam diskusi kita hari ini. Nah, Syedalon, saya ingatkan lagi bagi Syedalon yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor telepon yaitu di 0812 6996 255 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp di nomor yang sama 0812 6996 255. Kita kembali lagi saat lagi Syedalon tetap di Radio Sami FM dan juga live Facebook saminews.com. Baik, terima kasih banyak Syedalon masih setia di Radio Sami FM dan juga di live Facebook saminews.com. Syedalon masih dengan tema yang tadi kita bahas yaitu terkait dengan membangun soliditas untuk investasi di Aceh. Dan juga masih bersama dengan dua orang narasumber kita yaitu Kepala Dinas DPMPTSP Martunis dan juga Sekjen Parlimen Laut Aceh Miftah Cut Ade. Dan kembali lagi saya ingatkan Syedalon, bagi Syedalon yang ingin bertanya ataupun menanggapi terkait dengan diskusi kita hari ini bisa menghubungi ataupun menelpon ke nomor 0812 6996 255 atau juga bisa bisa ke nomor WA di nomor yang sama yaitu 0812 6996 255. Namun bagi Syedalon juga yang sedang menyaksikan di live Facebook saminews.com juga mungkin bisa meninggalkan pesan ataupun pertanyaannya yang nantinya akan saya bacakan kepada dua orang narasumber kita tadi. Nah, baik Pak, tadi kita sudah berbicara banyak Pak terkait dengan investasi di Aceh dan juga mungkin terkait dengan kepercayaan tadi bagaimana kita membangun dan segala macam Pak. Mungkin Pak Martunis bisa menjelaskan Pak terkait dengan tahapan investasi di Aceh Pak. Ini seperti apa Pak? Betul. Ya saya kira ini perlu difahami juga oleh kita semua ya bahwa investasi itu datang bukan ujuk-ujuk, ya. Pasti ada tahapannya. Jadi saya sering menganalogikannya dengan proses pernikahan ya. Jadi misalnya itu investasi itu dimulai dengan minat bahwa kita tertarik dengan salah satu anak gadis orang gitu. Nah, karena tertarik kita ya melakukan melakukan studi kelayakan ya, melakukan melihat lingkungan dan lain sebagainya. Nah, setelah minat mereka yakin bahwa keluarganya baik-baik, kemudian lingkungan sekitarnya nggak ada preman, nggak ada yang malak kalau kita ke rumahnya, maka dia akan mulai dengan melamar. Nah, kalau di dunia investasi itu dia mulai mengajukan perizinan. Nah, di kita ketika mereka sudah mengajukan perizinan, itu mereka sudah merencanakan investasi. Jadi itu tahap kedua. Tahap pertama tadi minat, tahap kedua rencana. Nah, di rencana itu masih ada satu tahap lagi namanya realisasi investasi. Jadi setelah mereka mengajukan izin, kemudian mereka merealisasikan investasi atau mulai konstruksi. Nah, ada juga yang sudah mengajukan izin tapi nggak jadi realisasi. Misalnya yang kasus Semen Lawung ya, mereka sudah ada izin tapi tidak jadi realisasi ataupun tidak tuntas realisasinya. Ya, di semua tahap itu harus kita jaga. Jadi artinya kita jangan terlalu overacting, jangan terlalu sehingga tahap itu kita harapkan tidak terlalu lama. Misalnya seperti yang Uni Emirat Arab, ini kalau kita lihat dari tahap itu ini masih dari tahap minat. Jadi kita jangan terlalu kegeeran juga, tapi kita perlu pepet yang si investor ini untuk segera masuk ke tahap berikutnya adalah tahap rencana, tahap memberikan izin. Nah, setelah itu mudah-mudahan ketika mereka sudah melakukan izin, kita coba penuhi apa yang mereka mau, termasuk juga insentif fiskal yang mereka minta, kita koordinasi dengan pusat. Kalau memang itu bisa kita selesaikan, mudah-mudahan dia bisa segera merealisasikannya. Tapi saya kira poin pentingnya kita harus pahami ada tahapan investasi dan di setiap tahap itu perlu kita jaga supaya mereka tetap punya positif persepsinya kepada kita.
Pak, ini kan ke depan memang kita akan investasi di Pulau Banyak ya, saya di bidang resort ya Pak ya, Iya, investasi di pariwisata, ya. pariwisata di sana. Nah, sebenarnya sebelum ini kan sudah, bahkan kemarin Menteri Luhut juga sudah datang. Betul. Pak. Saya ingin tahu nih Pak, seperti apa mungkin sosialisasi yang kita lakukan pada masyarakat Pak, karena begini, ada beberapa waktu lalu saya juga mendapat informasi bahwa sebenarnya masyarakat setempat juga sebenarnya belum paham sebenarnya sih ataupun seutuhnya. Kenapa yang kita perlu lakukan agar tidak menghindari kejadian yang sebelumnya. Betul. Maaf seperti ya demo lah segala macam kan Pak. Itu kan bisa memberi citra yang tidak baik. Sejauh ini seperti apa pemerintah mungkin untuk ke masyarakatnya dulu nih memberi pemahaman itu seperti apa Pak? Ya, kami sebenarnya dengan pemerintah kabupaten kota itu punya bagi-bagi tugas gitu. Jadi ini khusus misalnya dengan Uni Emirat Arab ya. Jadi untuk di tingkat tapak, di tingkat masyarakat Pulau Banyak itu tugasnya DPBTSP kabupaten kota yang bertugas untuk mensosialisasikannya, karena itu warganya mereka kemudian lebih dekat kan. Nah, begitu juga dengan misalnya di kawasan yang lain. Jadi memang yang kita andalkan adalah DPBTSP di tingkat kabupaten kota yang memang lebih dekat sama masyarakat ya. Ya, jadi dan kita salah satunya adalah kegiatan yang seperti ini. Itu merupakan salah satu sosialisasi ataupun kita memberikan informasi kepada masyarakat. Ya macam-macam, kita punya medsos, kita punya rilis berita yang mudah-mudahan bisa membuat masyarakat itu tercerahkan bahwa kita bagian daripada sistem investasi yang perlu kita sukseskan ya. Oke, baik Pak. Jadi ini Pak ada komentar, saya bacakan ya Pak ya. Ada komentar nih sepertinya dari Syedalo nih atas nama Jufri Adi nih Pak. Saya bacakan, mari kita kembangkan potensi perikanan yang menyeluruh dan ciptakan lapangan kerja dengan membangun perusahaan-perusahaan pada sektor perikanan. Karena apabila hasil perikanan melimpah sehingga harga ikan menurun, kadangkala terbuang begitu saja. Jadi harapan kami bisa tertampungnya hasil perikanan dengan memperbanyak cold storage, baik punya pengusaha maupun punya pemerintah. Gimana menurut tanggapan Sekjen Panglima Laut? Nih mungkin ke Pak Sekjen dulu, nanti ke Pak Matunis tanggapi Pak. Ya, Oke, Pak. terima kasih. Terkait dengan banyaknya ikan di tempat kita itu musiman. Itu sebulan paling ada yang banyak cuma 1 hari 2 hari. Yang lainnya kita rata-rata ikannya. Bahkan kastorid yang sudah ada sekarang pun kosong. Kalau kondisi banyak ikan itu tidak bisa tertampung. Jangankan di sini, di Medan pun Sumatera Utara itu tidak bisa menampung ikan kita. Karena sudah saking banyaknya ikan. Itu yang perlu kita pahami, bahwasanya yang kita butuhkan sekarang apa? Kita harus belajar bisa membaca dari daerah lain, seperti pengalaman saya melakukan studi banding ke daerah Juwana, daerah Jawa Tengah, daerah Pati. Di sana 15 tahun kondisi perikanan mereka seperti kita juga sebelumnya 15 tahun. Tapi 15 tahun kemudian hebatnya luar biasa. Bayangkan saja, nakodanya aja dia punya gajinya sekali pulang 4 bulan itu sampai ratusan juta itu gajinya. ABK-nya saja, ABK itu sekitar 30 juta sekali pulang. Gaji yang mereka terima itu, upah yang mereka terima dari kapal di atas 100 KT yang melakukan aktivitas sampai ke ZEE perbatasan Indonesia. Itu yang bisa kita lihat, yang mereka ceritakan kepada kita. Yang kita butuhkan di samping perlu kondisi masyarakat kita Aceh sekarang, kita sedikit sekali pelaut, nelayan kita banyak. Jadi pendapatan hasil produksi yang kita dapat sekarang ini hanya cukup untuk konsumsi dan untuk dikirim ke Sumatera Utara, ke Medan. Itu hanya ikan-ikan yang punya nilai mutu yang tinggi yang mereka kirim ke. Sedangkan kita hanya menikmati sisa-sisa ikan yang tidak mereka beli, yang tidak mereka jual ke tempat lain. Itu yang jadi masalah. Sedangkan kastorid, freezer itu terbatas keperluannya di saat-saat tertentu saja. Bisa kita bangun kastorid, tapi kita harus membangun armada perikanannya dulu. Harus menciptakan banyaknya nelayan kepada kita, sehingga setiap ada pendapatan produksi baru kita bisa masukkan ke kastorid.
Untuk saat ini saya lihat perlu juga cold storage, tapi bukan cold storage dalam kapasitas besar. Perlu freezer, tapi bukan freezer dalam kapasitas besar, tapi kapasitas rumah tangga ataupun TPI kecil yang 1 ton atau 2 ton itu, bukan 5 ton. Itu yang kita butuhkan. Seperti di Siboga kalau kita datang ke sana, itu para toki-toki sana itu dia punya cold storage sini seluas ini, 4x5, 4x4. Itu cold storage yang mereka buat sendiri. Itu yang sehingga kalau ada ikan mereka bisa simpan sendiri. Kalau musim-musim tertentu banyak ikan, itu baru dia gunakan cold storage ataupun freezer milik swasta atau milik pemerintah yang besar. Nah, cuman itu yang saya lihat tadi di daerah-daerah lain. Kalau musim ikan itu kelebihan ikannya, semua daerah bisa menampung. Ikan kita aja ditolak kalau kita bawa ke Medan. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau kondisi seperti sekarang ini dia masih normal. Bahkan cold storage yang sudah ada itu, yang dimiliki oleh beberapa orang itu malah mengalami kerugian kalau kita tanya. Bahkan mereka harus mencari ikan ke tempat-tempat lain. Itu yang mereka alami sekarang. Di cold storage itu kita ada berapa nih Pak? Cold storage di Kampung ya Pak tepatnya? Kalau yang kita lihat ada beberapa titik seperti di Ulele ada, kalau di cold storage ada di Lempulo ada, di daerah lain seperti di di Aceh Barat ada, kan di satu lagi di Abia ada, itu ada di setiap TPI ada. Tapi setiap kita survei ke sana, itu ikannya sedikit sekali. Penuh ikan, kadang-kadang itulah media itu kan. Itu salah satu promosi media. Di saat mereka ikan itu tidak bisa ditampung baru diformasikan. Maka heboh lah. Pemerintah tidak membuat freezer, tidak membuat cold storage, padahal cuman yang berlaku pada saya cuma 3-4 hari saja ikannya. Musiman gitu ya Pak ya? Iya. Itu yang sebenarnya kita harus untuk menciptakan kepercayaan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Itulah salah satunya iklan atau promosi yang baik-baik, apalagi sekarang zaman digital. Apa yang kita ucapkan dalam detik itu bisa muncul. Itulah kita membicarakan semua pihak, harus mempromosikan kepada semua pihak bagaimana lewat digital itu ada WA, Facebook, macam-macam lah kan, dengan yang baik-baik sehingga trust orang lain, kepercayaan terhadap kita dari orang lain itu akan semakin baik. Itu yang kita inginkan. Berarti Pak, dari tadi Bapak sampaikan bahwa ikan baik ini cuma 3-4 hari saja sebenarnya gitu ya Pak ya? Itu kan ikan yang tidak bisa ditampung itu kan ikan musiman. Di musim-musim tertentu orang usaha perikanan, industri perikanan rumah tangganya tidak ada ikan, tidak bisa sanggup beli ikan. Ikan tongkol misalnya untuk dibuat ke mama. Itu di musim-musim tertentu mereka tidak sanggup beli. Dan lebih banyak mereka tidak sanggup beli di musim-musim di setiap tahunnya dibandingkan dengan di hari-hari yang membludak itu terbatas sekali. Terima kasih Pak Miftah. Nih, kalau Pak Martunis bagaimana Pak menanggapinya nih Pak? Harapannya bisa tertampung hasil perikanan dengan memperbaiki cold storage katanya nih. Betul. Ya. Jadi seperti apa Pak? Betul. Memang kalau kita lihat, kalau investasi ini kan kita berbicara bisnis ya. Jadi salah satu yang menarik itu adalah ketika kita mau invest harus ada ketersediaan ataupun keberlanjutan rantai pasok. Jadi kalau kita mau perbesar cold storage, maka pasokannya harus kita perbesar supaya cold storage-nya itulah untuk menghindari kosong, apalagi musiman ya. Jadi memang harus dianalisis benar-benar dan investor itu dianalisis seperti itu. Jadi bukan serta-merta kita lakukan A, tapi kita harus jamin bahwa pasokan untuk cold storage itu ada. Kita bangun industri coklat, tapi kita harus pastikan supply coklat itu ada. Kalau tidak cukup, mereka nggak akan investasi. Jadi saya kira inilah yang investasi ini yang perlu soliditas hulu hilir, koordinasi hulu hilir seperti ini. Jadi nggak mungkin kalau kita mau mengundang pabrik di sini, tapi bahan bakunya nggak cukup. Pasti mereka akan mencari lokasi yang bahan bakunya ada. Itulah yang saya kira perlu ada koordinasi lintas ya, lintas sektor. Begitu juga misalnya ikan banyak, cold storage ada, tapi alat transportasinya nggak ada gitu. Akhirnya mereka juga nggak akan
ataupun lama nanti ekspornya sehingga ikan akan busuk. Itu juga harus kita lihat hulu hilirnya. Kalau itu efisien, ada semua, berarti mereka akan datang. Nah, ini saya kira kerja besar untuk investasi ini, di mana semua orang harus chip in dengan orkestrasi yang sangat apik. Ya. Harus sinergi gitu ya Pak ya? Harus sinergi. Harus sinergi untuk mendatangkan investasi ke Aceh, Betul. tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya Pak betul, ya? Betul. Artinya pemerintah bersinergi, masyarakat juga di sini Ya. harus juga ikut berperan aktif ya Pak ya? Betul. Semua kalangan. Betul. Baik Pak. Nah Pak, tadi kan berbicara terkait investasi juga nih. Tadi selain kita investasi perikanan juga ini menjadi salah satu juga investasi kita di Aceh. Perikanan, tadi juga di awal konstruksi ya Pak ya, dari di awal. Mungkin yang lainnya apa nih Pak potensi yang bisa jadi investasi untuk di Aceh? Kalau kita dari sisi komoditas, komoditas perkebunan kita kuat, terutama di kelapa sawit. Nah, kemudian juga kita punya hutan yang sangat luas. Jadi di atas 50% tanah Aceh ini ditutupi hutan. Nah, ini mungkin yang perlu juga kita eksplorasi ya, kemungkinan itu. Ya, lahan pertanian dan lain sebagainya. Yang jelas Aceh ini memang kalau kita lihat masih resource base. Jadi sehingga investasi yang kita undang adalah investasi yang bisa meningkatkan nilai tambah resource. Karena ada beberapa tahap jenis investasi. Ada yang investasi mencari efisien. Mencari di Aceh ini kita investasi karena di Aceh ini lebih efisien. Mungkin ini kita belum karena memang produktivitas tenaga kerja kita masih rendah, kemudian pelabuhan kita masih belum banyak ya. Jadi satu-satunya yang inilah resource base. Kita menang karena kita punya bahan baku. Jadi sehingga makanya lebih efisien. Bukan karena kita menang karena orang kita lebih rajin, bukan karena kita menang karena konektivitas kita lebih bagus. Karena kalau konektivitas itu kan mungkin kita masih kalah dengan tetangga. Tapi kalau kita bisa fokus di resource base, ketika outputnya besar, itu pelabuhan juga akan hidup. Ya akhirnya nanti akan meningkatkan kita bisa meningkat menjadi efficiency base. Karena memang pelabuhannya sudah jalan, kemudian orangnya sudah terbiasa untuk bekerja dengan industri, sehingga akan terjadi. Ya saya kira mungkin itu tahapannya ya. Nah Pak, berbicara dengan pelabuhan, jadi saya teringat ini Pak, Pelabuhan Malahayati kita kan, gitu Pak. Jadi saya sempat berapa kali waktu itu liputan di BPS terkait dengan misalkan ekspor kopi misalkan, ataupun apalah gitu dari Aceh, kan lebih sering tuh ke Medan. Betul. Mungkin ini mungkin Bapak dari pemerintahnya nih, mungkin apa yang bisa dilakukan? Karena gini loh Pak, banyak yang mengharap pelabuhan itu bisa hidup kembali kayak itu. Karena kenapa? Itu juga kan bisa menambah daya untuk masyarakat setempat kan, untuk bekerja ataupun segala macam. Ini seperti apa nih Pak peran kita pemerintah untuk bisa mungkin hidupkan lagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh? Nah, untuk pelabuhan kita harus lihat juga kenapa kapal nggak mau datang, kan? Karena kapal mau datang kalau ada barang. Nah, selama nggak ada barang, boleh kita ngundang kapal, tapi kapal itu pasti akan minta harga lebih tinggi karena memang barangnya sedikit. Nah, saya kira yang paling efektif adalah kita kumpulin semua pengusaha yang mau ekspor, kemudian ya kita kumpulin di pelabuhan-pelabuhan itu sehingga barangnya cukup untuk diangkat oleh kapal dengan harga yang level. Saya kira memang perlu ada konsolidasi, dan ini untuk konsolidasi itu perlu ada organisasi seluruh eksportir lah ataupun orang yang menjual barang keluar Aceh. Nah, kalau kita selalu mensubsidi kapal, sampai kapan kita sanggup mensubsidi itu? Jadi kalau kami di investasi ini kan lebih bicara masalah mekanisme pasar ya. Bagaimana kita bisa menciptakan semua itu berjalan karena ada mekanisme pasar. Kapal datang karena cukup barang. Nah, sehingga untuk mencukupkan barang, saya kira perlu ada organisasi semua eksportir untuk mengkonsolidasikan sehingga ketika kapal barangnya cukup, harganya pun lebih murah. Juga lebih gitu, lebih murah. Karena itu memang selalu menjadi pertanyaan teman-teman media juga Pak. Betul. Saat kita liputan di PPS terkait dengan misalkan ini semua dari mana Pak nih diekspor di Belawan. Betul. Sehingga itu kan jadi daya jual ke mereka juga. Betul. Kan, daya ekonomi malah lari ke sana. Jadi itu bisa menjadi kayak Bapak bilang tadi, kembali ke soliditas kita bersama ya Pak, untuk bisa membangun ini negeri. Baik, ke Pak Miftah nih Pak. Pak, saya ingin tahu gini Pak, menurut Bapak nih Pak ya, sebenarnya seperti apa nih kita misalkan masyarakat ya Pak ya,
berbicara dengan investasi dan juga investor yang datang ke Aceh. Tentu ini kan kalau misalnya berbicara masyarakat, tidak semua itu sama pemikirannya Pak, pemahamannya. Dan ini juga tentu menjadi tantangannya bagi pemerintah tadi ya Pak untuk bisa menyampaikan itu. Nah, kalau misalnya menurut Pak Miftah sendiri, ini bagaimana untuk mendidik masyarakat agar mereka paham nih Pak terkait dengan cara untuk membangun literasi investasi lah di kalangan masyarakat itu. Sebenarnya seperti apa yang dilakukan nih dari Pak Miftah sendiri melihat itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mendidik? Iya, mendidik masyarakat. Ini Bapak selaku Ketua Panglima Laut dan juga masyarakat nih Pak. Iya, Nah. agar investor ini bisa datang ke depan Iya. kita. Nah, itulah salah satu yang harus kita munculkan cara mendidik masyarakat itu adalah seperti kita katakan tadi, trust, kepercayaan kita kepada pemerintah dan pemerintah harus percaya kita. Sekarang apa yang terjadi? Umumnya masyarakat vaksin saja, masyarakat tidak percaya terhadap vaksin itu, terhadap pemerintah. Terus memang perdagangan, bisnis, macam-macam yang isu yang itulah yang tidak kita belum optimal kita miliki tentang kepercayaan baik pemerintah terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap itu yang belum kita miliki. Sehingga karena sulit kita menciptakan kepercayaan itu, sebenarnya istilah kepercayaan trust itu muncul sebenarnya dasarnya pada moral hazard kita sendiri, pada dasarnya rumah tangga kita sendiri, baru kita di ruang lingkup daripada rumah tangga kita, yaitu pemerintahan, masyarakat. Itu munculnya trust harus dari pribadi kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan pemerintahan yang bersih, rakyat yang aman, sehingga rakyat itu percaya kepada siapapun asal dia menguntungkan untuk semua pihak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Miftah. Artinya ini kepercayaan ya Pak yang Ya, ya. itu saja. Baik Pak Martunis, ini karena juga sudah di penghujung acara kita, mungkin dari Pak Martunis tadi Pak Miftah bisa kita sebut sebagai closing statement juga ya Pak ya. Iya. Intinya trust, kepercayaan harus dibangun. Nah Pak, mungkin sedikit ya Pak closing statement kita sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini Pak. Ya, saya kira mungkin saya reiterate ataupun menekankan kembali ya bahwa investasi ini seharusnya menjadi common goals kita. Jadi usaha bersama kita, karena memang Aceh mungkin dalam 2 tahun mendatang akan mengalami penurunan pendapatan dari sisi fiskal. Jadi sehingga kemampuan pemerintah Aceh untuk membiayai pembangunan pasti akan turun. Nah, tentunya pemerintah Aceh pasti perlu untuk kesehatan, membiayai JKA, membangun infrastruktur. Nah, ekonomi kemungkinan akan terdampak. Salah satu bagaimana membangun ekonomi, investasilah merupakan jalan yang tepat ya. Jadi saya menganggap investasi ini merupakan exit strategi daripada Otsus kita, sehingga nanti ketika berakhir dengan Otsus kita sudah mandiri ekonomi kita, karena memang sudah terbangun industri-industri yang memenuhi rantai nilai komoditas potensi kita, komoditas unggulan. Baik, terima kasih banyak Pak. Closing statement ini juga sangat menarik. Artinya kita membangun soliditas tadi. Kembali lagi kita ya soliditas tadi ya Pak ya, untuk bisa membangun semua apa yang kita harapkan ke depannya. Karena juga mengingat bahwa dana Otsusnya dia akan berkurang ke depannya, sehingga dengan ada industri di Aceh itu bisa menambah nilai jual lagi Aceh ke depannya. Betul ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Martunis Pak atas kesediaan waktunya. Pak Miftah juga terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang kita sampaikan ini Syedalon bisa memberi manfaat kepada Syedalon semua. Dengan podcast kita hari ini dengan tema membangun soliditas untuk investasi Aceh. Demikian Syedalon bincang-bincang kita hari ini bersama Kepala Dinas DPMPTSP Martunis dan juga Sekjen Panglima Laut Aceh Miftah Cut Ade. Sampai jumpa lagi Syedalon dalam edisi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.